Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Apakah pertemuan antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Joko Widodo ini mengartikan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memilih jalur damai dengan Joko Widodo? Lalu bagaimana proses hukumnya? Bagaimana juga dengan para tersangka lain? Apakah kubu Roy Suryo CS juga akan melakukan langkah yang sama, meminta maaf, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Kita bahas malam hari ini bersama Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mas Roy, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Ada juga relawan Jokowi Prabowo Gibran, David Pajung. Bang David, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Malam, Mas David. Ya. Saya mau nanya ke Mas Roy. Jadi kemarin pertemuannya Bang Egy dan Bang Damai ini atas sepengetahuan Mas Roy nggak sih? Enggak, tapi ada sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Karena ada yang ditutup-tutupi karena tadi siang Egy Sujana menelpon di dekat saya, ya salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada apa permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya hehehe. Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Saya nggak tahu itu, ya. Jadi kalau itu kalau iya saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak. Ya, tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Joe, ini juga menarik karena dua orang itu adalah yang pernah akan menggulingkan Partai Demokrat. Jadi kan artinya memang ini akan jadi besar ini kasus ini gitu loh. Dua orang itu kan terlibat dalam kongres luar biasa palsu. Benar ya, ada orang besar Mas di belakang. Apa? Orang besarnya nggak tahu, tanya si Darmizal sama si Rahmat itulah. Oke, kita balik dulu ya sebelum sampai ke sana. Ya. Oke, kita balik dulu. Ya. Jadi ke sana tidak Satu, ada permintaan maaf. Tidak ada, kata Egy tadi. Dan itu tolong, kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi, memang minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Ceritakan semua itu. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Ya. Bisa jadi mungkin jangan-jangan kalau gitu alasan ketemunya kenapa? Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Oke. Egy juga tidak dibawa Pak Kosinudin, Egy juga tidak dibawa Abraham Samad, juga tidak dibawa Pak Petrus Celestin. Chemistry yang sama. Ya, yang ketiga yang paling penting, Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana dari mulutnya Egy Sujana itu ada 2 polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Itu nggak boleh. Dari Pak Polda Prabowo, maksudnya? Iya, Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini atau Kapolri harus tertibkan. Nggak boleh ada polisi aktif lagi nangani. Ikut apa tujuannya ada di situ? Oke.